Salah satu database yang populer ya, kita udah bahas di sebelumnya. Dan juga dia bisa loh fully managed cloud service dia punya, yang MongoDB Atlas itu, jadi di manage sepenuhnya berbasis cloud ya. Dan bisa deployment dan self manage infrastructure gitu ya. Jadi infrastrukturnya di manage sendiri lah. Tipenya document store. Secondary database modelnya bisa search engine juga. Jadi cuma yang pertama primary-nya itu modelnya itu document store, tapi dia juga bisa pakai buat search engine ya. Nah, terus dari sisi ranking tadi kita udah lihat secara keseluruhan popularitasnya nomor 5 kalau dibandingin ke semua ya. Ada relasional di sana yang senior-seniornya yang udah lebih dulu. Tapi kalau untuk document store sendiri dia hashtag 1 ini. Untuk websitenya bisa cek di mongodb.com. Untuk technical documentation /manual. Ini developernya awal dirilisnya 2019. 2019 baru tahun lalu. 2009 udah. Current rilisnya 441 di bulan September 2020. Lisensinya open source, jadi codingannya juga ada. Kalian bisa berkontribusi di sana kalau mau nambah-nambahin code. Cloud based only, enggak cuma cloud ya. Bukan cloud based only, tapi support cloud based gitu. MongoDB Atlas, tapi untuk lokalnya juga kita bisa. Terus database as a service, the bus. Database as a service offering, ya dia menawarkan DBASS, ada 2, MongoDB Atlas dan ScaleGrid for MongoDB. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja tuh antara dua itu, kalian bisa bandingin yang mana nanti bisa support di cloud kayak AWS, Azure, Google Cloud Platform. Untuk sistem operasi Linux, OS X ya, Solaris dan Windows. Solaris ini saya nggak tahu di Solaris apa, ini Solar ini. Data skema free ya, bebas aja gitu ya. Itu yang bikin enak sih. Typing yes, secondary indexes yes. Nah, SQL bisa nggak? Read only SQL query via the MongoDB connector for BI. Jadi ada konektor buat MongoDB, kita bisa mainin query gitu SQL, tapi cuma read only gitu. Lagi pula gini loh, kita udah pindah ke NoSQL, terus kita pakai SQL gitu. Paradigmanya masih di bawah gitu, dari SQL ke NoSQL. Mendingan langsung aja gitu nyebur gitu, nggak usah pakai SQL lagi sekalian. Kecuali kalau misalnya mau pakai SQL lagi, baru ubah lagi paradigmanya gitu. Oke, API and other access method proprietary protocol using JSON. Oke. Terus programming language apa aja sih yang support di MongoDB ini? Ini udah banyak nih ya. Ini udah lebih dari 10 malah. ActionScript, C, C#, C++, Clojure. Ini Clojure apa ini? ColdFusion, D, Dart, DLP, Erlang, Go. Nah ini Go udah support MongoDB, jadi bisa di ini ya, Go with MongoDB, asik. Groovy, Haskell, Java, JavaScript. Nah JavaScript saya udah pernah pakai karena memang biasanya pairingnya JavaScript yang stack itu ya. Mongo, Express, React, N-nya Node.js biasanya, atau Mongo, Express, Angular, Node.js, biasanya kombinasi gitu. Terus Lisp ini bahasa apa ya? Lisp, Lua, MATLAB. MATLAB support loh. MATLAB yang itu bukan sih yang buat pencitraan citra digital, apa sih? Pencitraan itulah, pelajaran itulah. Terus PHP udah support ya, jadi teman-teman yang udah pakar di PHP bisa, misalnya mau nyoba ke MongoDB, bisa dihubungin, udah ada konektornya, udah ada drivernya lah istilahnya. Terus PowerShell, Prolog, Python, R ini buat data juga kalau nggak salah nih. Saya pernah ngambil data dari Twitter pakai R ini nih kalau nggak salah. Rabi, Rust, Scala, Swift, udah seterusnya. Nah kalian kalau mau tahu sebenarnya MongoDB ini server side scriptnya itu pakai JavaScript ya. Jadi nggak kaget kalau kok agak familiar gitu buat programmer JavaScript. Trigger yes, positioning bla 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 dan seterusnya nih banyak banget ya. Pabrages ya support. Foreign key no. Transaction concept, multi dokumen bla bla bla. Kayak gitu lah ya. Oke, selanjutnya replication method, multi source deployment with MongoDB Atlas, global cluster source. Nah, jadi kalau teman-teman mau nerapin replika itu di Atlas itu, kalau nggak salah dia secara default udah ngasih replikanya gitu deh, konsepnya. Ntar dikulik lagi deh. Terus, nah ini info juga buat kalian boleh uji ya, mungkin bener apa enggaknya ya. NoSQL, termasuk MongoDB kan NoSQL, memiliki performa yang lebih baik dalam
3 hal. Kalau di CRUD itu dia menang 3, kalah 1. Ya. Ya. Nah, kalau misalkannya insert, select dan update, 3 itu NoSQL lebih cepat, lebih menang performanya dibandingin SQL. Tapi kalau delete, SQL lebih cepat daripada NoSQL. Jadi NoSQL relatif lebih lambat dibandingkan SQL. Jadi sebenarnya ini bisa jadi kata kunci bahwa kalau aplikasi kalian banyak menggunakan fitur delete gitu, jangan pakai NoSQL. Tapi kalau delete-nya kira-kira sedikit, ya pakai NoSQL oke, karena dari sisi performa oke gitu. Selanjutnya NoSQL adalah istilah yang dikenal dalam teknologi komputasi untuk merujuk kepada kelas yang luas. Waduh, ini teori banget ya. Teori banget. Intinya dia nggak mematuhi aturan nih. Nggak mematuhi aturan pada model sistem manajemen basis data relasional. Jadi kalau aturan di relasional, oke, kita harus normalisasi. Oke, table ini primary key-nya sini, foreign key-nya sini, kita harus bikin data nggak boleh redundant, terus kita harus bikin konsisten, apa bahasanya itu apa sih, integritas data gitu-gitulah. Cuma kalau dia prinsipnya tadi bebas-bebas aja, main santai. Nggak, mungkin itu nyeleneh sih ya. Nah, SQL tidak dibangun terutama dengan table dan menggunakan SQL. Jadi nggak pakai SQL untuk memanipulasi data ya, nggak pakai update, table, from, itu SQL kan. Sehingga biasanya disebut sebagai tidak hanya SQL, not only SQL ya. Oke, nyampe sini PDKT part 2-nya yang nggak jelas dan aura-auran itu. Nextnya kita bakalan coba MongoDB pakai MongoDB Shell, maksudnya di command line gitu. Jadi kalau di MACD kita kayak hacker gitu loh, gitulah pokoknya ya. Oke, sampai di video berikutnya.